Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara sekalian, kita ketemu lagi pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini kita akan membicarakan tentang sejarah keuangan publik Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan sejarah keuangan publik Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, bagaimana kondisi keuangan publik Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, yaitu khalifah yang pertama. Pengelolaan keuangan publik terus berlangsung dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada masa Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, Khalifah Abu Bakar selalu membawa harta publik ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah, dalam hal pengelolaan, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bagaimana embrio lembaga keuangan publik Islam masa itu? Khalifah Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal. Keuangan publik Islam masa itu dikenal dengan sebutan Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak yang menangani harta umat saja, namun juga berarti suatu tempat untuk menyimpan harta negara. Jadi semuanya dikumpulkan di Baitul Mal. Khalifah Abu Bakar menyiapkan tempat khusus, yaitu berupa kantong. Kalau sekarang itu adalah brankas gitu ya, untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Nah, bagaimana penerapan konsep balance budget pada masa Khalifah Abu Bakar? Khalifah Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat warok, yaitu sangat hati-hati dalam masalah harta negara. Beliau, Khalifah Abu Bakar, menerapkan konsep balance budget policy atau kebijakan anggaran berimbang pada pengelolaan Baitul Mal, yaitu pengelolaan keuangan publik. Ini dimaksudkan untuk kepastian anggaran dan menjaga kedisiplinan. Nah, pada hari kedua setelah beliau dibaiat sebagai khalifah, Khalifah Abu Bakar tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Jadi seluruh keuangan di Baitul Mal diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Nah, bagaimana keuangan publik Islam masa Khalifah Umar bin Khattab? Setelah Khalifah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Khalifah Abu Bakar Siddiq, beliau mengumpulkan para bendaharawan, kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Khalifah Umar hanya mendapatkan saldo 1 dinar saja, setelah harta yang lain didistribusikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan bahwa terdapat optimalisasi dalam pendistribusian harta keuangan publik. Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan keuangan publik Islam masa Khalifah Umar bin Khattab? Setelah penaklukan atau disebut juga dengan futuhat terhadap negara lain semakin banyak pada masa Khalifah Umar, dan kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Kisra atau Persia dan Kaisar atau negeri Romawi, semakin banyak harta yang mengalir ke kota Madinah. Kemudian pertumbuhan yang lain adalah Khalifah Umar membangun sebuah rumah khusus
untuk menyimpan harta. Selain itu juga membentuk dewan-dewan. Dewan-dewan ini disebut juga dengan kantor atau unit, atau sekarang adalah departemen-departemen, kementerian-kementerian. Selain itu juga mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gajinya dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Bagaimana pengelolaan keuangan publik Islam selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dari sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam suatu pidatonya dicatat oleh Ibnu Katsir, yaitu seorang penulis sejarah dan seorang mufasir, tentang hak khalifah dalam Baitul Mal. Khalifah Umar berkata bahwa tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, melainkan 2 potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang Quraisy biasa. Dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin. Demikian sangat sederhananya dan sangat proporsionalnya Khalifah Umar bin Khattab dalam penggunaan keuangan negara. Keuangan publik Islam masa Khalifah Utsman bin Affan juga mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Khalifah Utsman banyak mendapatkan masukan untuk pengelolaan keuangan publik pada masa itu dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Khalifah Utsman juga memberikan khumus, yaitu 1/5 ghanimah kepada Marwan yang menjadi khalifah keempat Bani Umayyah, serta memberikan harta kepada kerabatnya. Khalifah Utsman menafsirkan tindakan tersebut sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Khalifah Utsman juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil beliau berkata, Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sanak kerabat. Itu kondisi keuangan publik Islam masa Khalifah Utsman bin Affan. Keuangan publik Islam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengalami pertumbuhan. Kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebenarnya, seperti masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Khalifah Ali juga mendapat santunan dari Baitul Mal. Menurut Ibnu Katsir, Khalifah Ali mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ini menunjukkan kesederhanaan dan ketawaduan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kesuksesan pengelolaan keuangan publik masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Pengembangan Baitul Mal sudah lebih komprehensif. Ini mengalami perkembangan dari masa Rasul, masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian masa Khalifah Utsman bin Affan, dan sekarang masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sistem administrasi Baitul Mal telah berjalan dengan baik, serta telah terjadi surplus dan dibagikan secara proporsional. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik pula. Ini menunjukkan sudah adanya sistem pelaporan dan sistem akuntansi. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan kita tentang bagaimana kondisi keuangan publik Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.